waktu sekolah minggu di udara bareng Kriwil yang ganteng ini. Nah teman-teman, apa kabarnya? Pasti semuanya dalam keadaan yang baik ya. Amin. Nah, sudah siap belum memulai ibadah sekolah minggu? Apa? Oh, sudah. Coba Kriwil tes. Are you ready, guys? Yes, I'm ready. Oke. Kalau sudah siap semua, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sangat baik bagi kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, siap memuji Tuhan ya. Teman-teman, kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sore-sore biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Teman-teman, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Yeay. Kalau senang jadi anak Tuhan, harus semangat memuji Tuhannya ya. Oke. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Kabarnya pasti dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan dan kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dan menerima firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu itu memberikan kami, menuntun kami ke jalan yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Amin. Nah, teman-teman, hari ini Kak Ora akan bercerita mengenai dengan judulnya nih, dengar baik-baik ya. Ribka dipilih menjadi istri Ishak. Ya, terdapat di dalam Kejadian pasal 24. Tapi sebelumnya nih adik-adik, apakah adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Ya, cerita tentang apa? Benar sekali, tentang Bapak Abraham yang mau mempersembahkan Ishak anaknya. Tapi tidak jadi ya, karena Allah telah menyediakan korban ya yang baru, yaitu domba jantan sebagai penggantinya ya, dan dipersembahkan kepada Allah. Nah, teman-teman, hari ini kita masih akan mendengarkan cerita tentang Ishak loh. Nah, di sini Ishak bertumbuh menjadi anak yang takut akan Allah dan selalu mentaati perintah papa mamanya. Nah, adik-adik juga perlu ya mendengarkan, mentaati perintah papa dan mama. Nah, kemudian waktu Ishak bertumbuh dan dia berusia 37 tahun, ibunya Sarah meninggal dunia. Oh, hal itu membuat Ishak amat terpukul dan amat sedih. Ya, ibunya yang selalu mendampinginya dan memberikan kasih sayang kepada Ishak sekarang sudah tidak ada. Ya, Ishak merasa kesepian setelah ditinggal pergi meninggal oleh ibunya, Sarah. Pada saat Sarah meninggal, Ishak itu belum menikah. Jadi, ayah Ishak yaitu Abraham berpikir bagaimana caranya agar Ishak bisa mendapatkan seorang istri yang baik hati dan juga terutama percaya kepada Tuhan Allah. Allah memberi kepada Abraham hikmat sehingga ia bisa merencanakan suatu rencana yang baik untuk anaknya Ishak. Abraham memanggil pembantunya yang sudah lama mengikut dia. Siapa namanya? Ada yang tahu? Nah, namanya adalah Eliezer. Ya, Eliezer ini sangat setia kepada Abraham. Ya, kemudian Eliezer dipanggil dan Abraham berkata, "Saya ingin engkau membuat janji dan engkau tidak boleh memungkirinya. Saya ingin engkau berjanji bahwa engkau tidak akan membiarkan Ishak menikah dengan wanita yang tidak percaya kepada Allah." Ya. Nah, pada saat itu ya mereka tinggal dan dikelilingi oleh ada wanita-wanitanya juga di daerah situ, tapi wanita-wanita itu tidak percaya kepada Allah. Jadi pesan Abraham kepada Eliezer, "Saya meminta engkau untuk pergi ke kampung halamanku untuk mencari saudaraku yang bernama Nahor." Siapa namanya? Nahor, ya. Tuhan telah mengaruniakan dia beberapa anak perempuan. Mungkin salah satu dari anak perempuan Nahor bisa menjadi istri Ishak. Ya. Lalu Eliezer menjawab, "Bapak Abraham, bagaimana kalau anak perempuan Nahor itu tidak mau ikut saya? Karena harus meninggalkan kampung halamannya di sana dan meninggalkan keluarganya." Tapi Abraham menjawab Eliezer, "Dengarlah Eliezer, Tuhan Allah yang sudah menyuruh aku keluar dari kampung halamanku dan telah membuat aku memiliki seorang anak. Dia Allah yang juga berjanji untuk menjadikan aku bapa dari banyak bangsa-bangsa. Dan aku percaya Allah akan menyertai perjalananmu dan membuat apa yang menjadi keinginanku itu menjadi kenyataan." Nah,
Demikianlah Eliezer berjanji untuk mengikuti apa yang sudah disepakati. Lalu Eliezer membawa 10 unta, ya, dan memuat berbagai macam baju-baju yang indah dan perhiasan-perhiasan yang banyak untuk diberikan kepada siapa? Tentu saja kepada calon istri Ishak. Nah, akhirnya setelah mereka menempuh perjalanan yang jauh selama beberapa hari, tibalah Eliezer beserta rombongannya di kampung halaman Abraham. Nah, mereka mencari sumur, ya, karena perjalanan yang panjang dan jauh itu, unta-unta itu kehausan dan perlu air untuk minum. Ya, unta-unta itu lelah dan memerlukan air. Mereka kehausan. Kemudian Eliezer meminta pertolongan dari Allah. Ia berdoa kepada Allah agar wanita pertama yang turun ke sumur untuk menimba air, dan wanita itulah yang akan menjadi istri Ishak. Tandanya yaitu wanita itu akan menimba air untuk 10 unta-unta yang bersamanya. Bayangkan teman-teman, wanita itu harus kuat, ya, mengangkat air, memberi minum kepada unta-unta Eliezer. Dan unta-unta tersebut dapat minum sampai kenyang. Wow, berarti itu harus berkali-kali. Ya, setelah Eliezer berdoa, tiba-tiba turunlah seorang wanita cantik dengan membawa buyung, ya, atau membawa bejana yang dapat diisi oleh air. Ya. Waktu wanita itu melihat Eliezer dan unta-untanya yang kehausan, segera ia menimba air agar unta-unta itu bisa minum. Ternyata doa Eliezer dijawab oleh Tuhan, ya. Lalu Eliezer bertanya, "Siapakah namamu? Dan siapakah nama orang tuamu?" Wanita itu menjawab, "Tuan, nama saya Ribka, anak Nahor." Ternyata Ribka inilah yang dicari oleh Abraham untuk menjadi istri Ishak. Karena Ribka adalah anak saudaranya sendiri, yaitu Nahor. Kemudian Ribka mengajak Eliezer ke rumahnya dan diperkenalkanlah kepada keluarganya yang lain. Nah, teman-teman, Ribka mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama Laban. Nah, Laban ini sudah berkeluarga. Ya. Sebelum mereka makan malam, Eliezer memberitahukan terlebih dahulu maksud kedatangannya, yaitu untuk mencari istri bagi anak tuannya, yaitu Ishak. Anak tuannya yaitu adalah siapa? Abraham. Ya. Ternyata baik keluarga Ribka, Laban atau Ribka sendiri tidak keberatan untuk mengikuti Eliezer dan menjadi istri Ishak. Wow. Eliezer memberikan banyak hadiah berupa baju-baju, perhiasan yang indah-indah kepada Ribka, ya, dan juga diberikan kepada keluarga Ribka. Nah, teman-teman, setelah mereka makan malam, mereka beristirahat. Kemudian besok paginya, waktu mereka bangun, Eliezer memohon diri. Karena ia harus segera kembali kepada tuannya Abraham.
Wah, Ribka dengan senang hati mengikuti Eliezer kembali ke tempat di mana Abraham dan Ishak berada. Dan Ribka menjadi istri Ishak. Nah, hati Ishak begitu penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Karena apa? Karena sekarang dia tidak kesepian lagi setelah ditinggal pergi meninggal oleh ibunya Sarah. Ishak amat mengasihi istrinya Ribka, dan Ribka juga amat mengasihi Ishak, dan juga mertuanya yaitu Abraham. Mereka tinggal bersama-sama dengan penuh damai sejahtera. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar satu pelajaran dari Allah, yaitu Abraham telah membuat keputusan yang benar bagi anaknya Ishak. Abraham ingin agar Ishak tetap mengasihi Tuhan Allah. Itu sebabnya Ishak perlu mendapatkan istri yang takut akan Tuhan, sehingga bersama-sama bisa hidup dengan rukun dan damai. Ya. Karena niat hati Abraham yaitu ingin menyenangkan hati Allah, maka apa yang dilakukan Abraham ataupun hambanya Eliezer ini dibuat Tuhan menjadi berhasil. Karena Tuhan Allah menyertai dan memberkati mereka. Nah, teman-teman, ini merupakan pelajaran yang penting bagi kita semua, yaitu kalau kita ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Allah, maka Allah akan menyertai dan membuat apa yang kita lakukan menjadi berhasil. Ya, apa yang menjadi keinginanmu? Nyatakan kepada Tuhan, ya, dan meminta pertolongan dari Tuhan, maka Tuhan akan membuat engkau berhasil. Apa yang menjadi keinginan adik-adik hari ini? Kita akan cek kembali, apakah keinginan itu sesuai dengan keinginan Tuhan atau tidak? Atau hanya untuk menyenangkan hati kita saja? Ya. Apakah yang kita lakukan semuanya akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Kalau jawabannya ya, maka adik-adik tidak perlu takut atau khawatir. Melangkah saja, ya, atau lakukan saja apa yang menjadi keinginanmu, dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dengan menjawab doa adik-adik semua. Ya. Nyatakan semuanya di dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Dan jika itu memang yang Tuhan kehendaki juga, maka Tuhan akan mengabulkan segala permintaan doa adik-adik semua. Dan Tuhan akan membuat semuanya berhasil. Nah, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan lupa ada juga ayat hafalan kita hari ini. Nah, teman-teman, Kak Aura ingin mengajak kalian untuk belajar menghafal ayat hafalan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Mazmur 31 ayat 4b. Karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Sekali lagi, Mazmur 31 ayat 4b. Karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Demikianlah renungan firman Tuhan dan ayat hafalan kita pada hari ini. Mari teman-teman, Kak Aura mengajak kita untuk berdoa bersama-sama.
Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar untuk tetap taat kepada Tuhan, mengikuti segala perintah Tuhan, dan mengasihi orang tua kami juga Tuhan, mentaati kedua orang tua kami Tuhan. Kami mau belajar terus untuk mengasihi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan akan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi bekal kami untuk masa depan kami dan hari-hari kami ke depan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, gimana? Sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik? Nah, teman-teman dapat pelajaran apa nih dari firman Tuhan hari ini? Kalau Kak Desi belajar bahwa di setiap keinginan kita harus mengecek ulang teman-teman. Apakah keinginan kita itu sudah seturut dengan firman Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan atau malah sebaliknya. Nah, atau kalau misalnya mau ngeceknya bagaimana nih Kak Desi? Nah, teman-teman bisa membaca Alkitab karena dari firman Tuhan itu kita bisa diberitahu atau mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dan apa yang harus kita lakukan ya. Oke teman-teman, terus lakukan kebenaran firman Tuhan ya. Nah sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Aktivitasnya apa? Teman-teman bisa siapkan satu kertas, terus teman-teman tulis apa yang menjadi keinginan teman-teman dalam 1 tahun ini. Terus teman-teman tulis, setelah itu teman-teman bisa doakan. Terus cek lagi, apakah keinginan teman-teman itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke teman-teman, jangan lupa kerjakan ya. Terus kirimkan ke sekolah minggu di udara. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.